Episode 88. Ini lokasi TKP, yang tidak berkepentingan dilarang mendekat. Polisi yang menghentikan Jensen memandang Jensen dengan heran. Semua orang di sekitar sini tahu bahwa pembunuhan telah terjadi di sini. Senior, dia kita orang sendiri. Pada saat ini, sebuah suara muncul di belakang mereka berdua, itu adalah Elena. Setelah melihat Elena, kedua polisi itu memberikan jalan. Elena sekarang menjadi orang penting di kepolisian. Dia baru menyelesaikan kasus besar belum lama ini. Ada desas-desus di kepolisian bahwa Elena akan dipromosikan menjadi wakil ketua. Jensen, ikut aku. Elena membawa Jensen ke rumah sewaan dan menuju ke lantai 2. Elena, kenapa kamu membawa orang luar ke sini? Dia bukan anggota tim. Ini melanggar aturan. Pada saat ini, sosok ramping menghalangi Elena, terlihat ada seorang wanita berusia 30-an. Dia mengenakan mantel putih dengan tulang rahang menonjol dan berkacamata, memberi orang kesan bersifat keras. Ekspresi Elena berubah, mengetahui bahwa dia memang melanggar aturan, tetapi dalam hal ini, dia pikir Jensen bisa membantu, jadi dia menelepon Jensen. Siapa dia? Di tangga muncul juga seorang pria paruh baya yang tampaknya berusia 40-an dan mengenakan seragam polisi. Pria ini tingginya 1,8 meter dan berwajah persegi, memberi kesan berwibawa. Pria ini adalah atasan Elena, kepala divisi Ronnie. Dia suamiku. Menghadapi atasannya, Elena tidak berani menyembunyikan apapun. Hehe, Elena, untuk apa kamu ajak suamimu? Mungkinkah ingin bermesraan ketika menyelesaikan kasus ini? Wanita jangkung dan kurus itu tertawa. Awalnya, dia yang paling memenuhi syarat untuk bergabung dengan divisi khusus, tetapi Elena muncul dan merampas tempatnya, menyebabkan dia masih menjadi anggota investigasi kriminal biasa, ini membuatnya sangat tidak puas. Senior Stella, dia juga seorang dokter, aku pikir dia bisa membantu kasus ini, jadi aku memanggilnya. Meskipun dia hanya orang biasa, sebagai warga negara, dia memiliki kewajiban untuk membantu kita. Elena menjelaskan. Ini lelucon, bagaimana bisa dokter biasa membantu, apalagi ada aku sebagai dokter forensik, kita tidak membutuhkan dokter yang setengah ilmu sama sekali. Wanita bernama Senior Stella itu tidak memberikan muka pada Elena. Dokter. Kepala divisi Ronnie sedikit mengernyit, jika pemuda itu bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dia tidak keberatan meminta bantuan pemuda itu, tapi dokter? Mereka bahkan memiliki dokter forensik, mengapa mereka membutuhkan dokter? Terlebih lagi, dokter ini masih sangat muda sehingga sekilas terlihat tidak memiliki pengalaman. Elena melihat kepala divisi Ronnie kesal, dia berkata lagi, kepala divisi Ronnie, tolong percaya padanya, dan dia tahu peraturan kerahasiaan, dia tidak akan pernah mengatakan apa yang dia lihat. Itu hanya pernyataan pribadi, Elena, jangan lupa, kamu baru saja masuk ke divisi ini. Senior Stella menyela lagi. Aku bisa menjamin dia. Pada saat ini, seorang pria berjalan mendekat dan berkata dengan datar. Wakil Ketua Jeffrey? Elena sedikit terkejut. Bahkan Jensen pun terkejut, bukankah pria ini wakil ketua yang terakhir kali meragukan dirinya di plaza? Kenapa dia membantunya? Wakil Ketua Jeffrey, kamu yakin? Kepala divisi Ronnie bertanya, meskipun ini agak melanggar aturan, keadaan kasus ini sangat istimewa. Untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat, dia juga ingin melihat apakah ada orang yang bisa memberikan beberapa petunjuk. Aku yakin. Wakil Ketua Jeffrey ternyata juga melihat Jensen dengan sedikit menantang. Baiklah, bawa dia ke TKP dan lihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Melihat Elena dan Wakil Ketua Jeffrey sangat merekomendasikan Jensen, Kepala Divisi Ronnie akhirnya mengangguk dan berkata, ingat, kasus ini berdampak besar. Kasus ini harus segera diselesaikan sebelum berita dirilis. Ya. Mereka bertiga berjalan menuju lantai 2. Di perjalanan, Senior Stella tertawa dan berkata, Elena, kamu hebat ya, bekerja pun bawa suamimu. Menurutku, kamu persis lulusan baru, yang tidak bisa terlepas dari suami dalam urusan apapun. Elena mengabaikannya, tapi Jensen selalu maniak dalam melindungi istrinya, dia tersenyum sambil berkata. Senior Stella, kamu juga bisa meminta bantuan suamimu, tapi aku penasaran, apakah kamu punya suami? Langkah Senior Stella tiba-tiba berhenti, dia sangat marah karena dia memang belum menikah, dan dia adalah wanita yang sudah agak tua.
Meskipun dia mengatakan kepada orang lain bahwa dia ingin lajang seumur hidup, tetapi semua orang tahu bahwa dia tidak bisa menikah karena kepribadiannya yang buruk. Sudahlah, mari kita bicara lebih sedikit tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Wakil Ketua Jeffrey tiba-tiba menyela. Di antara ketiganya, posisinya lebih tinggi. Alhasil, Senior Stella hanya bisa mendengus dan masuk ke ruang tamu di lantai 2 dulu. Begitu Senior Stella pergi, Wakil Ketua Jeffrey dengan provokatif berkata kepada Jensen, "Jensen, aku ingin kamu berpartisipasi dalam kasus ini kali ini karena aku ingin bersaing lagi denganmu dan melihat siapa yang menyelesaikan kasus ini terlebih dahulu." Ternyata Wakil Ketua Jeffrey tidak mau kalah terakhir kali di plaza, jadi kali ini dia memberi kesempatan kepada Jensen untuk melihat siapa yang lebih cepat menyelesaikan kasus. Pandangan Jensen terhadap Wakil Ketua Jeffrey berubah. Meski pria ini mengejar istrinya, tapi juga tidak kehilangan sikap jantannya. "Oke, tapi aku yakin kamu tetap akan kalah." Jensen tersenyum. "Perhatikan saja perubahannya." Mereka memasuki ruang tamu dan melihat pemandangan di ruang tamu agak menjijikkan. Lantainya penuh darah. Seorang wanita digantung di kipas langit dengan pantat terangkat, kepalanya tertunduk, pakaiannya dilucuti, dan tubuhnya penuh sayatan pisau. Itu mengerikan. Membunuh tidak lebih dari membuat kepala jatuh ke lantai saja. Sulit membayangkan seberapa besar dendamnya hingga bisa menyiksa orang hingga mati seperti ini. "Ini TKP, Dr. Jensen. Lihat apa yang bisa kamu temukan." Lalu Senior Stella berkata kepada Jensen sambil mengenakan sarung tangannya. Terlihat jelas dia ingin melihat Jensen muntah. Lagi pula, bahkan jika Jensen seorang dokter, apakah dia pernah melihat adegan menjijikkan seperti itu? Sayangnya, dia jelas akan terkejut. Wajah Jensen tidak berubah sama sekali, tetapi terus melihat mayat itu, lalu dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. "Jensen, kasusnya terjadi tadi malam. Pemilik rumah yang menemukan almarhum pagi ini, dan almarhum adalah karyawan pabrik terdekat. Saat ini diketahui almarhum tidak memiliki musuh." Elena di sebelahnya berkata, "Tidak ada musuh, bukan berarti orang lain tidak akan membunuhnya. Terkadang, karena hal sepele, tidak heran ada orang yang membunuh seseorang untuk melampiaskan emosi." Wakil Ketua Jeffrey tiba-tiba berkata, "Yang paling penting di bagian belakang tubuh almarhum ada beberapa karakter besar yang diukir dengan pisau. Aku kembali." Kata-kata ini sangat mirip dengan kasus Midnight Rainbow 10 tahun yang lalu, kebetulan juga hujan tadi malam. Selain itu, tidak ada jejak pembunuh yang tertinggal di sini, jadi dugaan awal adalah kasus ini kurang lebih terkait dengan kasus 10 tahun yang lalu. Wakil Ketua Jeffrey, kamu ternyata masih ingat kasus 10 tahun lalu. Pada saat ini, Kepala Divisi Ronnie berjalan mendekat, dia mengangguk dan berkata, "Dari sudut pandang modus operandi dan motif, memang sangat mirip dengan kasus Midnight Rainbow 10 tahun yang lalu." Melihat bahwa Kepala Divisi Ronnie juga setuju dengan analisisnya sendiri, Wakil Ketua Jeffrey senang, lalu melihat Jensen dan dengan datar berkata, "Jensen, aku tidak tahu bagaimana pendapatmu. Bau di sini sedikit aneh." Jensen tidak menjawab pertanyaan itu. Senior Stella menggelengkan kepalanya dengan jijik berkata, "Tentu saja baunya aneh, ini bau darah." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Kepala Divisi Ronnie. Dugaan awal adalah waktu kematian almarhum jam 4 pagi, karena almarhum menelepon sebelum kematiannya karena ponselnya ada di dekatnya. Penyebab kematian adalah urat leher putus, kehabisan darah dan kehabisan napas, tidak ada jejak pembunuh yang tertinggal di tempat kejadian. Ini sangat mirip dengan kasus Midnight Rainbow yang dikatakan Wakil Ketua Jeffrey.